Halo semua, ketemu lagi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Mei tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, Bacaan Umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Sabtu kita mulai satu kartu dari Rumi setelah diacak dan diambil tengahnya. Passion for Purpose. Kita lihat kartunya di sini. Passion ini memang digambarkan dengan merah ya, gairah luar biasa. Kita lihat dari puisinya. Love like life flows through the heart. Feel the thrill of the flow and say nothing. Jadi sebagaimana juga hidup, yang namanya cinta itu mengalir lewat hati. Rasakan thrill itu naik turunnya. Thrill. Makanya kalau film yang membuat kita jantungan kan namanya thriller ya. Ada yang mengejutkan, ada yang bikin kita kebat-kebit ketakutan, ada yang luar biasa. Tapi kayak nonton film yang thriller tadi sambil harap-harap cemas, itu we say nothing. Ya, that's life. Kehidupan memang begitu. Kita nggak tahu ke depan gimana. Kita mau bikin kehidupan kayak permainan apa yang bisa dibikin rencana terus tinggal jalanin, kan nggak bisa. Selalu ada kejutan karena memang that's just life, no. Gitu juga cinta, sama dengan hidup. Cinta itu juga naik turun dan ada kejutannya. That's the fun of it. Kalau cintanya nggak ada naik turun, barangkali kitanya juga bosen kali ya. Manusiawi kan, manusiawi itu selalu bosen. Dikasih yang paling indah, bagus, bosen juga. Dia cari yang lebih indah lagi daripada yang udah didapat. It happens all the time. Apa artinya 3 ini? Tell the truth, saya nggak punya kata-kata, kecuali mungkin ini berpikir tentang kalau kita sudah mampu menseleksi hanya yang baik saja yang kita pakai sebagai konsiderasi untuk menyelesaikan masalah, tetap aja pada akhirnya nggak semua seperti apa adanya. So ya kayak kembali lagi tadi, ada naik turun, ada thriller, dan nggak ada jawabannya. Sungguh saya nggak mendapatkan jawaban juga di sini. Kita udah setengah mati merencanakan dengan baik ya, hanya kita pakai yang paling ada kaitannya saja, gitu kan penyelesaian masalah yang logis. Yang nggak ada hubungannya kita buang, tapi tetap aja hasilnya kejutan lagi. Well, I don't know why. Seven Heavenly Virtues ini kan semua tentang kebaikan ya. Seven Heavenly Virtues artinya ada di sini. Virtues means faith ya, yakin. Believe and trust in the right things. Hope itu believe in good will prevail. Pokoknya semua hal-hal yang baik. Charity, terus kemudian nggak pernah putus asa, bersikap adil, sabar. Kemudian kita juga mempraktekkan pengendalian diri dan moderation, nggak berlebihan. Udah kan, udah ideal banget Seven Heavenly Virtue. Dan ini membuat kita raise standar kita. Jadi kita udah nggak bisa lagi kalau misalnya kita sudah punya standar yang tadi, nggak pernah give up dan lain sebagainya, udah menjadi bagian dari hidup kita. Ketemu sama orang yang begitu kan kayaknya kok gitu ya, gitu kan. Ada hal seperti itu, tapi selalu ada hal yang baru di depan. Dan mungkin kita ketemu lagi, kita seperti diuji lagi untuk kembali ke prinsip-prinsip tadi, maybe. Tapi yang jelas kalau bulan ada di Capricorn itu memang punya tekanan untuk mencapai apa yang ideal buat kita. Dan dia harus oposisi dengan Mars. Jadi kayak emang tekanannya besar buat kita hari ini menjadi yang terbaik. Tapi kita nggak bisa membuat perencanaan. Capricorn itu sebenarnya adalah zodiak yang penuh dengan perencanaan, bahkan strategi. Semua untuk menang, karena energi Capricorn itu kan intelijen.
Intelligent itu seperti mata-mata, kind of someone who knows better, who knows first. Itu energinya Capricorn. Dan barangkali memang kita harus bersikap gitu kali ya hari ini, karena dia harus oposisi dengan Mars. Kalau kita nggak lebih pinter daripada lawan, tanda petik ya, pada akhirnya memang kalau kita menempatkan diri di situasi seperti inteligen apa ya di sini Indonesia itu kan mata-mata, something like that, no? Itu memang selalu ada pihak lawan, nggak bisa dihindari. Karena kita harus lebih dari sesuatu, kita harus lebih pintar daripada sesuatu. Iya, dan karena trine dengan matahari square dengan Saturnus, iya, sepertinya memang barangkali ini seperti film thriller. Oh, come on. Iya, maksudnya saya juga kaget kenapa jadi baliknya, kalau logikanya logika film thriller tadi ya. I don't know why. See, Seven of Swords di situasi ini tantangannya mau menang tapi bingung kan. Ini kan Cherry itu selalu gitu, dia yakin mau maju ke depan tapi sebenarnya masih ada dua pilihan, hitam putih. Hitam putih itu baik buruk. Sarannya ya you know best gitu ya, the High Priestess. Hasilnya adalah apa ini? Kalau standar kan dia sedih, tapi I don't think so. Regret, suffering, emotional adjustment barangkali. Iya, balik lagi kembali ke situasi kayak inteligen tadi. Inteligen, what should I say that? You are here to grow, to expand, and to do it all. Enjoy. Kalau saya lihat bacaan ini, karena dari tadi bolak-balik seperti kembali ke ide tersebut, itu jelas saya tidak merencanakan, nggak tahu kenapa begitu. Mungkin ada signifikansinya, mungkin tidak. Mungkin juga kita hanya lagi kepengen nonton film yang thriller ya, yang ada jagoannya sama ada musuhnya, something like that, maybe for some people. Atau mungkin kita memang dalam situasi dimana informasi, sikap, perilaku, kemudian apa ya, kata-kata itu tidak apa adanya, karena tadi ada Seven of Swords juga kan situasinya. Dan kita dalam kondisi oke, di semua film thriller itu kita bayangkan bahwa kita sedang mencoba mencari informasi di tengah kesibukan sosial keseharian, dan kita sebenarnya nggak bisa membedakan mana yang benar, yang mana yang salah. Tetapi anyway, kita enjoy karena begitu kita sudah menempatkan diri, apalagi bulan ada di Capricorn, artinya kita menikmati situasi, melihat nih kayaknya orang punya motivasi gini kalau yang sana, jadi kita kayak mengamati dan kita sedang berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan untuk memenangkan sesuatu somehow. Dan kalau kita berhasil melewati hari ini somehow, kalau itu memang resonate, kembali lagi ya, itu sebenarnya kita kayak punya kemampuan untuk membaca lingkungan kita hanya dengan mengamati. Aku pikir ini adalah satu hal yang sangat positif ya, ketika kita katakanlah masuk ke satu ruangan, ke restoran aja yang paling sering kita cuma datang duduk, sepertinya duduk, padahal sebenarnya sepanjang kita dari jalan masuk sampai di tempat duduk, mata kita lihat ke lingkungan, di situ ada apa aja. Kayaknya nggak ada sikap kita yang sangat menonjol, tapi kita tahu, oh jalan di sana, di situ gambar painting, lukisan, dan lukisan ini kayaknya yang punya siapa tuh, kayak sudah dengan sendirinya kepala kita berputar seperti itu. Iya, seperti detektif. Oke. Ya barangkali hari ini kita playing detektif, I don't know for what, tapi itu yang muncul di bacaan hari ini. Semoga membantu ya.
Wenita Indrasari di sini. Salam hati dan cahaya.